Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ananda Putrawalia dari kelas 4B dengan NPM 2475238. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Power BI. Yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang konsepnya terlebih dahulu. Jadi ada pengertian visualisasi data. Jadi visualisasi data itu adalah cara mengubah data yang awalnya itu angka-angka rumit di dalam tabel menjadi sebuah grafik atau gambar seperti grafik batang, garis, atau lingkaran. Tujuannya itu adalah mengubah angka tadi itu menjadi cerita agar lebih mudah dipahami. Lalu kita juga akan menjelaskan 5 langkah membuat grafik yang baik dan mudah dimengerti. Yang pertama itu kita ada pahami konteks. Jadi kita tuh cari tahu dulu siapa yang akan melihat grafik kita. Lalu yang kedua juga ada pilih grafik yang tepat. Jadi kita tuh jangan asal pilih bentuk gambar. Jadi kita tuh gunakan grafik yang sesuai dengan tujuan kita. Misalkan kalau untuk melihat tren dari waktu ke waktu, kita tuh menggunakan grafik garis dan lain-lain. Yang ketiga tuh kita harus fokuskan mata audiens. Jadi kita tuh harus gunakan warna yang berbeda atau tebakan tulisan pada data yang paling penting atau pada inti masalah dari grafik yang kita membuat itu. Terus yang keempat itu berpikir seperti desainer. Jadi itu kita berpikir bahwa kita tuh desainer. Jadi kita harus menyusun tampilannya itu dengan rapi dan menggunakan kontras warnanya itu yang cerdas dan sesuai. Terus yang kelima itu sampaikan sebagai cerita atau storytelling. Jadi kita tuh susun grafik itu mengalir dari kiri ke kanan. Dan jangan lupa kita tuh harus tambahkan kalimat penjelasan singkat di atas grafik itu agar yang melihat grafik kita tuh langsung paham dari kesimpulan grafik yang kita buat. Lalu juga selanjutnya itu ada alur kerja visualisasi data. Jadi yang pertama tuh kita harus pahami masalah atau business understanding. Jadi kita tuh cari tahu dulu apa sih maunya klien atau maunya bos. Terus yang kedua tuh kita pilih-pilih data atau data understanding. Jadi kita tuh cari data dulu yang cocok untuk menjawab masalah tadi. Lalu yang ketiga itu ada bikin gambar, coret-coretan atau konsep visualisasi. Jadi kita tuh jangan langsung bikin menggunakan data asli. Jadi kita tuh menggunakan sketsanya dulu terlebih dahulu. Terus yang keempat itu kita siapkan data aslinya. Jadi kita tuh minta data yang asli tadi tuh ke tim yang menyimpannya. Terus yang kelima itu kita mulai gambar grafiknya atau melakukan visualisasi data tadi. Jadi misalkan kalau data grafiknya sudah berhasil, baru kita bisa membagikan grafik tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 4 fungsi atau fitur utama dalam Power BI. Jadi yang pertama itu ada input data. Jadi Power BI itu bisa mengambil bahan data itu dari mana saja. Terus yang kedua juga ada transform atau merapikan data. Jadi kita tuh saat menginstal Power BI ini otomatis kita juga tuh dapat alat bernama itu Power Query. Jadi alat ini tuh fungsinya tuh untuk mendeteksi error, memotong atau merapikan tabel data sebelum data ini tuh dipakai. Lalu yang ketiga itu ada visualisasi data. Visualisasi data ini tuh adalah fitur utama dalam Power BI yang untuk membuat grafik tadi. Lalu yang keempat juga ada share. Misalnya grafik sudah selesai, kita bisa share ke orang lain secara online tanpa perlu khawatir file itu berbeda versi. Lalu kita akan menjelaskan di sini itu ada tampilan laporan. Jadi tampilan laporan itu adalah atau report view adalah untuk menampilkan kanvas yang sedang kita lihat. Lalu juga ada tampilan tabel. Tampilan tabel itu untuk melihat data di sebuah file Excel. Kayak kita melihat data di sebuah file Excel. Terus juga ada tampilan model. Tampilan model itu untuk melihat relationship antar tabel yang kita punya. Misalkan kalau kita tuh mempunyai lebih dari satu tabel. Jadi yang pertama itu kan kita install dulu di Power BI di Microsoft Store. Terus tuh kita pilih itu yang Power BI itu Power BI Desktop. Nah, maka tampilannya itu akan seperti ini jika sudah diinstal. Ya, terus di sini tuh ada filter. Nah, di sini ada filter. Terus itu ada
visualisasi dan juga ada data. Jadi kita langsung saja ke visualisasi ya. Visualisasi itu di sini tuh ada grafik-grafik yang bisa kita gunakan nantinya. Terus tuh di sini tuh ada format halaman. Di sini ada informasi halaman. Informasi halaman tuh kita bisa mengganti nama tabel. Ini kan tabelnya tabel cantik, kita tambahin aja tabel Nanda cantik ya misalnya. Nah di sini tuh bakal keganti. Ini kayak sama kayak Excel gitu untuk ganti sheetnya. Kita juga bisa sih langsung ganti di sini aja dengan cara klik 2 kali. Nah di sini kita tuh bisa tambahkan halaman. Nah kalau kita butuh halaman lain, kita bisa tambahkan halaman seperti kita menambahkan sheet di Excel, tambahkan sheet. Lalu ada pengaturan kanvas. Pengaturan kanvas ini adalah ukuran kanvas yang akan kita gunakan ini. Kita bisa set custom. Kalau custom itu kita bisa tahu tinggi dari ini tuh berapa, lebarnya tuh berapa. Lalu kita tuh ada latar belakang kanvas. Latar belakang kanvas tuh yang ini, yang warna pink ini. Misalkan kita ganti nih warna pinknya tuh menjadi warna pink yang ini aja deh, kayaknya lebih bagus. Nah kita bisa ganti, warnanya akan keganti otomatis. Nah ada transparansi. Transparansi ini bisa ini. Nah kalau transparansinya tuh 100%, berarti dia tuh semakin transparan dan semakin tidak kelihatan warnanya. Kalau dia transparansinya 6%, maka dia akan semakin kelihatan. Nah terus wallpaper juga kita bisa ganti sesuai sama yang kita mau dengan klik gambar terus klik browse ya. Lalu kita pada filter dan ada call to filter. Terus selanjutnya itu kita mau masuk ke sini, ke beranda dapatkan data. Kita di sini bisa klik more lainnya. Misalnya kalau kita tuh datanya nggak ada di sini ya, kan di sini ada dari file, dari database, terus itu dari Microsoft Fabric, dan lain-lain. Terus tuh kita bisa, kalau masih nggak ada, kita bisa klik lainnya. Nah di sini tuh banyak. Terus yang pertama tuh kita mau, karena kita mau import file dari file Excel, tuh klik kode Excel. Sebentar guys, karena agak lama. Kita klik ini, open. Kita tunggu. Kita tunggu guys. Lalu kita tuh bisa klik customer ini. Lalu kita bisa diklik tabel ada yang bisa klik yang tabel yang kita mau gunain. Nah lalu kita tuh bisa langsung muat itu kalau kita tuh untuk mau langsung ke Power BI nya, karena kita tuh mau cek dulu datanya tuh, kita maka klik ubah data, maka dia tuh akan memproses query. Jadi kita tuh bakalan masuk ke query. Nah kita tuh masuk ke sini. Jadi kita sebelumnya udah pernah import kan query-nya, dan jadi query-nya tuh ada 4 karena kita udah import 2 query di sebelumnya. Terus kita mau di sini tuh ada query. Jadi query itu untuk menampilkan tabel apa saja yang sudah kita impor di sini nih. Kan tadi kita impor 4 ya. Berarti di sini ada 4 nih, ada tabel customer, terus ada tabel order, ada tabel customer juga nih. Nah, terus itu di sini kita mau mematikan ini dulu ya. Jadi kita hidupkan. Lalu kita tuh di sini juga ada pengaturan query atau panel query gitu, itu untuk melihat nama tabel apa saja yang sudah untuk melihat nama tabel sedang kita lihat. Ini order 2 berarti nama tabel order 2. Misalnya kita juga bisa ganti ya, misalnya sini ganti jangan order deh, kita ganti aja jadi pesan. Nah maka dia tuh akan ganti jadi pesan. Kita ganti lagi aja jadi order 2. Nah, maka kita tahu kan kembali ke order 2.
ya. Lalu selanjutnya itu di sini ada langkah yang diterapkan. Jadi ini tuh kita bakal muncul misalnya kita ada perubahan, jadi kita tuh di sini ada keterangan jenis data yang udah diubah dan ada kayak historinya gitu ya. Terus itu kita mau melihat apakah ada kolom yang kosong atau tidak. Caranya itu kita buka ini tadi kolom yang kosong atau tidak, lalu kita klik yang customer nih, misalnya kita klik yang customer, lalu tuh kita klik yang lihat kualitas kolom tadi, misalkan di customer tuh dia kolom 1% kolom kosong, berarti dia ada kolom kosongnya 1%. Di order di kolom order dia nggak ada kolom kosongnya. Nah, cara mengubah kolom kosong tadi ini agar tidak ada kolom kosong, kita tuh ke beranda, yaitu kita kurangi baris, lalu kita klik hapus baris, lalu kita tuh klik hapus baris kosong. Nah, maka baris kosong itu bakal hilang, jadi 0% seperti ini ya. Lalu kita itu mau refresh value atau ganti nilai, kita tuh sini ke beranda, kita ke ganti nilai, yaitu kita klik home, lalu kita klik ganti nilai ini. Ini misalnya nilai yang dicari apa dan ini apa. Misalkan kita mau ke yang order aja, misalnya kita ke order yang united. Nih, ini status ini country, kita klik countrynya, terus kita tuh klik ganti nilai yang dicari itu kan ganti dengan US misalnya ya, terus kita oke. Nah, maka dia itu akan berganti menjadi US ini. Nah, lalu di sini di langkah diterapkan itu kita tuh bisa melihat data sebelumnya, nama yang kita sebelum diganti, jenis data yang diubah tuh kan kita bakal muncul ke unit status lagi. Terus misalnya ini nilai yang diganti, jadi nih di sini tuh bakal muncul kayak refresh gitu, dia bakalan memasukkan menampilkan data-data apa yang sebelumnya kita ganti nilainya. Lalu yang selanjutnya itu kita akan melakukan split value. Jadi split value itu dapat dilakukan jika ada satu kolom itu yang memiliki banyak arti. Kita masuk ke kolom order ID. Ini kan kolom itu memiliki banyak arti ya, misalnya CA ada 2016, ada belakangnya angka-angka. Nah, lalu kita itu klik ini, lalu kita itu klik kolom dengan tanda bukan kolom, tapi kita tuh klik bagi kolom dengan pembatas. Lalu kita langsung aja ini custom, ininya tanda strip, sebenarnya ada tanda pemisahnya tanda strip, lalu kita tuh klik OK. Nah, klik OK, maka dia tuh bakal muncul order ID 1, order ID 2, order ID 3. Jadi dia tuh lebih dirinci lagi gitu. Dalam satu kolom kan banyak yang memiliki banyak makna kan, jadi dia dirinci lagi menjadi 3. Nah, lalu kalau kita mau ganti ininya, kita bisa ganti namanya tuh seperti ini, bisa mengganti nama. Tadi kita mau misalnya kita mau mengganti nama ini ya, caranya itu klik kiri, terus tuh klik kanan, lalu kita klik ubah nama.
Nah gini guys, bisa diubah nama sesuai yang kita mau. Kita masih yang tadi order ID 1, order ID 2, dan order ID 3 tuh misalkan kalau kita selanjutnya itu kita akan melakukan merger, jadi kita tuh ke CTRL kan, kita tuh klik ini berbarengan. Gimana sih, misal kita kan klik order ini kan, klik order, lalu kita tuh ke CTRL tahan, lalu kita pilih tiga-tiganya. Kita coba lagi ya, order udah tidak ke ini guys. Contohnya kita tuh klik CTRL, klik order kan, kita klik order nih, klik order, lalu CTRL, terus kita tuh klik sini. Nah kita tuh klik tiga-tiganya, lalu kita tuh ke sini, ke gabungkan kolom atau merger, pemisah itu misalkan tidak ada. Oke, nah dia tuh bakal ke kolom yang disatukan, ini bakal muncul ke sini, digabungkan tadi ya, ini sudah digabungkan lagi. Nah sudah deh, sampai situ saja, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang penggunaan Power BI ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam praktiknya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.